Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi dengan saya di Sarkup Channel. Kali ini saya berada di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dalam perjalanan menuju makam Mbah Jailani yang berada di Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Dari pabrik gula Tulangan, makam Mbah Jailani berjarak sekitar 2 km ke arah barat. Mbah Jailani menjadi legenda di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Beliau terkenal dengan lelaku yang aneh-aneh atau khariqul adah. Walaupun beliau termasuk min jumlatil auliyaillah, namun tidak banyak orang yang tahu tentang riwayat dan leluhur Mbah Jailani. Konon, Mbah Jailani adalah anak seorang petani biasa. Ibunya bernama Mbah Sarmi. Ada juga yang menyebutkan namanya Kamirah. Ibunya berasal dari desa Kajeksan, Tulangan. Mbah Jailani mempunyai 4 saudara, yaitu Karno, Karmin, Karmina, dan Karimah. Mbah Jailani sendiri adalah anak keempat. Menurut Aba Yasin, salah satu tokoh masyarakat Kajeksan yang juga keturunan dekat Mbah Jailani, bahwa Mbah Jailani bersaudarakan 4 orang, yakni Pak Mat, Satinah, Karmin, dan Karminah. Tidak diketahui secara pasti siapa nama ayah beliau, namun ibunya bernama Kamirah dan berasal dari Kajeksan. Nama asli Mbah Jailani sebenarnya adalah Karbi. Namanya berganti setelah mondok dari Panji, Buduran, Sidoarjo. Di Pondok Panji, Mbah Jailani dikenal sebagai santri yang sangat sabar. Ada kisah menarik tentang kesabarannya itu. Suatu hari ia mencuci pakaian, kemudian menjemurnya. Pada saat ia menjemur pakaian tersebut, selalu saja diganggu oleh teman-temannya. Tetapi Mbah Jailani tetap sabar. Pakaian dijemur di rumput, ditaburi pasir oleh temannya. Kemudian dicuci lagi dan dijemur di kawat jemuran, juga dikasih pasir oleh temannya. Dicuci lagi, lalu dijemur di atas genting, masih juga dikasih pasir. Di saat ia sudah kehabisan tempat untuk menjemur pakaian yang tidak bisa diganggu teman-temannya, akhirnya Mbah Jailani melambaikan tangannya ke pucuk pohon bambu. Seketika itu juga pohon bambu melengkung mendekati Mbah Jailani. Kemudian ia menjemur pakaiannya di ujung batang pohon bambu. Teman-temannya yang mengetahui kejadian tersebut akhirnya takut karena ia ternyata santri yang punya karomah. Pada saat Mbah Jailani mondok atau nyantri di Panji, saat itu pondok diasuh oleh Mbah Yai Haji Khozin Khairuddin. Suatu ketika saat malam hari, Mbah Yai Khozin melihat seberkas cahaya keluar di antara kerumunan santri yang sedang tidur. Karena gelap, sang kiai tidak bisa melihat siapa santri yang mengeluarkan cahaya tersebut. Yai Khozin lalu mengikat atau membundeli sarung santri tersebut sebagai pertanda. Esoknya, sang kiai memanggil para santri dan menanyakan siapa yang merasa sarungnya dibundeli pada malam hari tersebut. Ternyata Mbah Jailani yang maju menghadap kiai. Setelah kejadian itu, Kiai Khozin lalu meminta keluarga Mbah Jailani untuk menjemputnya pulang karena dianggap ilmunya sudah cukup. Lurah Kholil, kepala desa Kajeksan pada saat itu, disuruh oleh Karno, ayah angkat Lurah Kholil, untuk menjemput Mbah Jailani. Ketika sampai di Pondok Panji, betapa terkejutnya Lurah Kholil karena Mbah Jailani sudah tidak ada di pondok, tapi sudah ada di rumah.
Keseharian Mbah Jelani setelah dari pondok adalah membersihkan kandang kambing dan mencari rumput. Ia tidak muncul sebagai sosok kiai yang membuka pengajian, tetapi lebih senang lelaku. Meski demikian, banyak tamu yang datang ke Mbah Jailani. Namun, beberapa tamu hanya salaman kemudian pulang. Penuturan lain juga diceritakan bahwa semasa hidupnya Mbah Jailani setiap malam Jumat selalu pergi ke makam Sunan Ampel di Surabaya dengan berjalan kaki menyusuri tepian Kali Brantas. Mbah Jailani juga mempunyai rompi rajut buatannya sendiri. Rompi ini ukurannya kecil, tapi bisa dipakai untuk orang yang gemuk sekalipun. Keistimewaan dari rompi ini adalah jika dipakai ternyata tidak cukup. Walaupun orangnya kecil, itu sebuah pertanda kalau orang tersebut umurnya sudah tidak lama lagi. Pernah kejadian di tahun 70-an, ada 2 orang yang mencoba rompi tersebut. Satunya gemuk, berat badannya sekitar 70 kilo, dan satunya kurus, berat badannya 50 kilo. Sewaktu dicoba oleh yang gemuk, rompi tersebut cukup. Anehnya, pada saat dicoba oleh yang kurus, rompi tersebut ternyata tidak cukup. Walhasil, tidak sampai 1 tahun kemudian orang tersebut meninggal. Yang gemuk sampai beberapa tahun kemudian masih sehat walafiat. Mengenai tahun berapa Mbah Jailani dilahirkan, baik keluarga maupun masyarakat Tulangan tidak banyak yang mengetahuinya dengan pasti. Konon Mbah Jailani meninggal pada tanggal 15 Ramadan, malam Senin tahun 1313 Hijriah atau tahun 1892 Masehi. Keterangan ini terdapat pada batu nisan Mbah Jailani. Masyarakat sekitar menyebut Mbah Jailani melakukan ritual jadab. Istilah jadab dalam literatur ilmu tasawuf adalah sifat cinta yang luar biasa kepada Sang Kholik. Jadab bisa berarti gila dan juga tertarik. Jadabilah berarti tertarik kepada Allah. Karena cintanya kepada Allah, akhirnya melupakan kehidupan dunia. Orang biasa menyebutnya dengan kharikul ada atau nulayani adat. Mbah Jailani sendiri tidak mempunyai keturunan karena memang tidak menikah. Saudaranya Karno dan Karima juga tidak mempunyai keturunan, sedangkan yang mempunyai keturunan adalah Karmin dan Karmina. Ia mempunyai anak bernama Mbah Karsia. Lalu Mbah Karsia punya anak bernama Khotimah, lalu mempunyai anak Mahmud Yunus yang menjadi wakil kepala sekolah di SMP Negeri Prambon. Sedangkan Karmina mempunyai anak Sadina, Solihatin, Halimah, dan Dewi. Sedangkan Imam Supardi anak dari Sawara binti Sadina binti Karmina. Dari Sawara, ibu Imam Supardi inilah banyak ditemukan cerita menarik soal Mbah Jailani. Saat kecil, Sawara sangat dekat dengan Mbah Jailani. Sawara banyak menemukan keanehan yang dialami oleh Mbah Jailani. Misalnya saja, setiap Jumatan, Mbah Jailani sebelum berangkat selalu berdiri di bawah pohon belimbing. Sebelum Jumatan, Mbah Jailani selalu berdiri di bawah pohon belimbing di sebelah rumahnya. Setelah itu angin datang di sekitar pohon belimbing tersebut. Sesaat kemudian Mbah Jailani sudah menghilang. Saat pulang Jumatan pun juga begitu, kata Imam Supardi menirukan cerita ibunya, Sawara. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, dulur, demikian sekelumit cerita tentang Mbah Jailani yang ada di Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Ikuti terus perjalanan saya menapak tilas jejak para leluhur kita hanya di Sarkup Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.